Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana kabar kalian semuanya? Baik. Oke, good. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kusya Devi. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai perpajakan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, kita mulai dari pengertian dari pajak. Nah, pajak itu apa sih? Nah, pengertian dari pajak itu merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara, di mana setiap sen uang pajak yang disetorkan itu untuk biaya pemerintahan pusat dan juga daerah, sehingga digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Kemudian lanjut. Selanjutnya itu ciri-ciri dari pajak. Nah, ciri-ciri pajak ini ada 4. Apa saja 4 itu kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara. Nah, maksudnya itu setiap orang atau setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus memenuhi syarat subjektif dan juga syarat objektif gitu. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Nah, maksudnya itu tadi kan pajak itu wajib untuk warga negara. Nah, kalau memaksa di sini maksudnya jika kita tidak membayarkan pajak, maka kita bisa saja terkena sanksi administratif maupun hukuman secara pidana begitu. Jadi memaksa untuk kita. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung. Nah, maksudnya apa sih tidak mendapat imbalan langsung? Saya analogikan menjadi dua dengan retribusi ya. Jadi kalau retribusi itu kan misalnya saya membayar uang retribusi kepada tukang parkir. Nah, saya langsung mendapatkan jasa tukang parkir untuk memarkirkan motor ataupun mobil saya. Nah, kalau pajak itu saya membayar pajak, maka saya tidak langsung mendapatkan jasa ataupun hasil dari saya membayar pajak itu, melainkan dengan adanya pembangunan jembatan ataupun anggaran untuk kesehatan, anggaran untuk pendidikan dan yang lainnya. Jadi tidak langsung. Nah, kemudian ciri-ciri yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu berdasarkan undang-undang. Maksudnya itu pajak itu kan diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang telah mengatur mengenai mekanisme perhitungan, pembayaran dan juga pelaporan pajak gitu. Itu 4 ciri-cirinya. Oke, next. Selanjutnya yaitu mengenai perspektif pajak. Pajak itu kan merupakan sumber pendapatan utama negara, maka dari itu pajak itu memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Jadi ada dua perspektif, ekonomi dan hukum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pajak dari perspektif ekonomi. Nah, hal ini itu bisa kita nilai dari beralihnya sumber daya dari sektor private atau warga negara itu sendiri kepada sektor publik atau masyarakat gitu. Kemudian yang kedua yaitu kita lihat pajak dari perspektif hukumnya. Nah, ini itu terjadi akibat suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk membayarkan pajak, sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Jadi bagi petugas pajak maupun bagi wajib pajak itu ada kepastian hukumnya gitu. Oke, itu untuk perspektif. Kemudian lanjut ke fungsi dari pajak. Nah, fungsi pajak ini ada 4. Apa saja 4 itu kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu fungsi anggaran atau fungsi budget. Nah, tadi kan pajak itu kan merupakan memasukkan keuangan negara. Nah, dengan demikian fungsi pajak itu merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara gitu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur atau regulasi. Nah, maksudnya di sini yaitu pajak itu merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara. Contohnya seperti apa? Seperti untuk menghambat laju inflasi, untuk mendorong kegiatan ekspor, perlindungan terhadap barang produksi, dan yang lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemerataan atau distribusi. Nah, maksudnya itu pajak ini digunakan untuk menyesuaikan dan juga menyeimbangkan pemerataan antara pembagian pendapatan dan juga kebahagiaan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian fungsi yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu fungsi stabilisasi. Nah,
Maksudnya fungsi stabilisasi ini digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, juga untuk menetapkan pajak yang tinggi begitu. Oke, itu untuk fungsi pajak. Kemudian langsung lanjut aja ke jenis pajak yang dipungut dari pemerintah, dari masyarakat. Nah, itu ada 3 jenis pajak. Yang pertama yaitu jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini misalnya pajak penjualan atas barang mewah. Terus kemudian kalau yang pajak langsung itu misalnya pajak bumi dan penghasilan dan juga pajak penghasilan. Oke, lanjut jenis pajak yang kedua yaitu berdasarkan instansi pemungut. Itu juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu pajak daerah atau lokal dan juga pajak negara atau pusat. Pajak daerah itu misalnya pajak hotel, pajak hiburan. Nah, kalau pajak negara atau pusat itu misalnya PPN, juga ada biaya matre, PBB dan yang lainnya. Kemudian jenis pajak yang terakhir itu jenis pajak berdasarkan objek dan juga subjeknya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu pajak objektif dan juga pajak subjektif. Nah, pajak objektif ini tuh berdasarkan objeknya. Contohnya pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau pajak subjektif itu berdasar subjeknya. Contohnya itu contohnya seperti pajak pendapatan gitu. Oke, itu tadi yang jenis-jenis pajak. Materi kita sudah selesai sampai sini saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak. Oke, berarti udah paham semua ya. Selamat ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.